Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami dan kebutuhan saat ini. Kami memohon Roh Kudus dari Tuhan menjelaskan kepada kami apa yang akan kami dengarkan sebentar melalui renungan harian dunia yang menakjubkan. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kesehatan dan biologi manusia. Judul renungan hari ini, Rip Van Winkle. Ayat inti terdapat di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kebanyakan orang Amerika mengenal cerita pendek karangan Washington Irving tentang seseorang bernama Rip Van Winkle. Ini adalah kisah tentang seorang penduduk desa Amerika di awal pembentukan negara tersebut yang merupakan seorang keturunan Belanda yang melarikan diri dari istrinya yang cerewet dengan mengembara di pegunungan negara bagian New York. Setelah beberapa petualangan aneh, dia tertidur dan terbangun 20 tahun kemudian hanya untuk mengetahui bahwa istrinya dan sahabat baiknya telah meninggal dunia. Rip Van Winkle hanyalah sebuah dongeng yang fantastis, tetapi ada sebuah cerita yang nyata yang mirip dengan dongeng tersebut. Pada tahun 1984, Terry Wallace yang berusia 20 tahun menikah dan saat bersama seorang anak perempuannya yang berusia 6 minggu terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang serius di Mountain View, Arkansas. Pengemudi mobil itu tewas seketika. Terry mengalami koma. Keluarganya mengharapkan bahwa keadaan komanya tidak akan bertahan lama dan dia akan segera pulih. Ya, tetapi itu tidak terjadi. Dan untuk 19 tahun yang panjang, dia berada dalam keadaan semi-vegetatif, di mana dia harus terus-menerus dirawat. Kemudian, sesuatu terjadi dan sangat mengejutkan semua orang. Pada tanggal 13 Juni tahun 2003, Terry tiba-tiba terbangun di ranjang rumah sakitnya dan mengucapkannya kata pertama, yaitu Ibu, Pepsi, dan kemudian susu. Anehnya, Terry mulai berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah dia telah koma hanya beberapa hari saja, bukan 19 tahun. Dalam pikirannya itu masih 1984. Ronald Reagan adalah presiden. Tembok Berlin masih berdiri. Telepon seluler masih seukuran batu bata. Sebagian besar tidak mengenal internet. Dan menara kembar masih berdiri. Dia berpikir bahwa Bill Clinton masih menjadi gubernur negara bagiannya dan usianya masih 20 tahun. Selain itu, terakhir
Dalam ingatannya adalah putrinya yang masih bayi, bukan wanita muda berusia 19 tahun yang berdiri di samping tempat tidurnya. Dokter masih bingung tentang kebangkitan mental ini. Sedihnya, tubuh Terry mengalami penurunan pertumbuhan yang parah setelah 19 tahun terbaring di tempat tidur. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa ada kebangkitan yang sesungguhnya yang akan datang, di mana semua yang telah tertidur di dalam Yesus akan bangkit untuk hidup yang kekal dengan tubuh yang baru yang dimuliakan. Paulus menulis, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Meskipun waktu telah berlalu, mereka yang mati di dalam Kristus akan merasa seolah-olah hanya tertidur di kuburan mereka untuk waktu yang singkat saja. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas renungan yang baru saja kami dengar. Seseorang yang telah tidur panjang, Terry, yang mengalami tidur yang sangat panjang, dan dia terbangun setelah 19 tahun. Mentalnya masih jalan, tapi tubuhnya menciut. Oh Bapa, kami diingatkan apabila kami hidup dalam Tuhan, dalam terang kebenaran Tuhan, manakala kami saatnya tidur panjang, kami tidak khawatir. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami akan diangkat dengan tubuh yang baru. Kami hanya tidur sebentar saja, karena kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan menolong kami, mengingatkan kami selagi di dunia melakukan apa yang baik menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini berjalan sesuai dengan terang kebenaran Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.